Halo semuanya, di video kali ini kita akan membahas anime Boruto episode 200. Anime Boruto episode 200 berjudul Becoming an Apprentice, versi bahasa Inggrisnya. Jika diartikan dalam bahasa Indonesia adalah menjadi seorang magang. Anime Boruto episode 200 rilis hari Minggu tanggal 23 Mei 2021. Spoiler atau bocoran cerita anime Boruto episode 200 pertama kali diterbitkan oleh majalah Animedia. Isi spoiler atau bocoran ceritanya adalah karena Kawaki kehilangan satu lengan dalam pertempurannya dengan Delta, dia harus menerima lengan palsu yang awalnya dibuat untuk digunakan Naruto. Pada dasarnya, tangan palsu itu tidak akan berfungsi tanpa didukung oleh cakra dari Naruto sendiri. Namun, Naruto secara pribadi membagikan cakranya sendiri ke prostesis sehingga Kawaki dapat menggunakannya dengan cara yang sama. Naruto memberitahu Kawaki tentang ikatan. Cakra adalah kekuatan yang menghubungkan kita satu sama lain. Dan itu adalah sesuatu yang ada di dalam diri kita semua. Saat Kawaki mengingat kata-kata itu, dia bertanya pada Naruto tentang mendapatkan pelatihan ninjutsu. Sementara itu, laporan Delta telah tiba. Pimpinan Kara, Jigen, kini menyadari bahwa telapak tangan Boruto telah terukir dengan karma juga. Dia tampak tersenyum puas atas perkembangan ini. Itulah spoiler atau bocoran cerita anime Boruto episode 200 yang diterbitkan oleh majalah Animedia. Anime Boruto episode 200 akan mengadaptasi manga Boruto chapter 34 karena isi ceritanya sama dengan manga Boruto chapter 34. Oke, sekarang kita bahas cerita lengkap anime Boruto episode 200. Setelah berhasil mengalahkan Delta, Naruto berniat membawa Delta untuk menginterogasinya. Namun Kawaki menyuruh Naruto untuk membunuh Delta selagi bisa. Lalu secara mengejutkan tubuh Delta meledak dan drone-nya pergi. Sementara itu Kashin Koji berpikiran kalau Naruto belum cukup kuat untuk mengalahkan Jigen. Untuk mengetahui kelemahan Jigen, satu-satunya cara ialah mempelajari rahasia karma. Dan kunci itu ada pada tangan Boruto. Waktu pun berlalu dan beralih ke gedung Hokage. Di sini Kawaki sedang berbaring di kasur dan tertidur. Lengan Kawaki buntung setelah terkena sinar destruktif Delta demi menyelamatkan Himawari dan Naruto. Kawaki menerima perawatan pada lengan kanannya. Lengan kanan Kawaki sudah diobati dan dipasangi penghubung lengan buatan. Di samping Kawaki, Katasuke mengatakan, "Kami sudah selesai mengobati luka dan memasang penghubung lengan buatan. Kita tinggal menyiapkan lengan buatannya." Naruto mengatakan, "Soal itu aku yakin ilmuwan yang membuat merancang Kawaki pasti bisa memperbaikinya ke kondisi seperti semula. Apa menurutmu kau bisa melakukannya, Katasuke?" Naruto beranggapan kalau ilmuwan yang memodifikasi tubuh Kawaki bisa memperbaiki lengan Kawaki seperti semula. Naruto menanyakan kepada Katasuke mengenai apakah Katasuke bisa memperbaiki lengan Kawaki seperti semula. Katasuke menjawab, "Sayangnya dengan kemampuanku saat ini, itu mustahil. Membuat lengan dengan performa tinggi saja sudah menguras semua kemampuanku. Aku sedang mengerjakannya, tapi butuh waktu untuk menyelesaikannya." Katasuke menjawab pertanyaan Naruto bahwa dirinya tidak bisa memperbaiki lengan Kawaki seperti semula. Katasuke sedang mengerjakannya, tapi butuh waktu untuk menyelesaikannya. Sambil melihat lengan Kawaki, Boruto mengatakan, "Jadi sampai saat itu tiba, dia tak punya lengan kanan? Itu menyebalkan." Naruto mengatakan kepada Katasuke, "Kau punya banyak prototipe untukku kan? Apa dia tidak bisa menggunakan salah satunya?" Katasuke menjawab, "Tidak bisa. Semua tangan buatanku dirancang untuk merespon cakra orang yang kubuatkan tangan itu. Jadi tangan buatanmu hanya bisa difungsikan oleh cakramu." Naruto mengatakan, "Begitu ya, cakraku? Baiklah kalau begitu, bisa tolong ambilkan salah satu prototipe tanganku." Katasuke mengatakan, "Bukannya sudah kubilang?" Naruto mengatakan, "Jangan khawatir, ambil saja." Naruto mengatakan itu dengan senyuman. Katasuke pun mengambil lengan palsu Naruto. Kemudian Kawaki bangun dan duduk sambil bersandar. Kawaki hanya diam sambil melihat lengan palsu Naruto. Katasuke menanyakan kepada Naruto, "Sebenarnya apa rencanamu? Seperti kataku tadi, tangannya tidak akan berfungsi tanpa cakramu." Naruto tidak menjawab pertanyaan Katasuke. Naruto lalu memegang lengan palsunya dan memasangkannya di lengan kanan Kawaki. Katasuke hanya terdiam sambil melihat apa yang dilakukan Naruto. Naruto mengalirkan cakranya pada lengan palsu yang terhubung dengan lengan Kawaki. Katasuke dan Boruto memperhatikan lengan Kawaki dengan seksama. Kawaki terdiam dan merasakan tangannya. Tangan kanan palsunya gemetar. Kawaki mencoba menggerakkan tangannya dan menggenggam. Katasuke terkejut dengan apa yang dilakukan Kawaki. Kawaki dapat menggerakkan tangan palsu yang sebenarnya didesain untuk Naruto dan cakranya. Katasuke sangat terkesan. Katasuke mengatakan,
Aku tidak percaya ini. Ini luar biasa. Tak kusangka kau bisa membagi cakramu untuk mengaktifkannya secara paksa. Aku bahkan belum mempertimbangkan ide itu. Naruto mengatakan, bagaimana? Tidak masalah kan? Naruto mengatakan itu dengan senyuman. Kawaki hanya terdiam sambil melihat lengan palsunya yang bisa dia gerakkan sesuka hati. Boruto juga merasa tidak percaya melihat tangan palsu Kawaki yang bisa digerakkan. Boruto mengatakan kepada Naruto, tapi itu akan menguras cakramu selama 24 jam sehari kan, ayah? Bukannya itu merepotkan? Naruto mengatakan, ya tidak ada bedanya dengan kaki Bunshin. Tapi kau tidak akan bisa menggunakannya saat aku tidur. Lengan palsu Kawaki bisa dia gerakkan sesuka hati, namun jika Naruto tertidur, tangan itu tidak bisa digerakkan. Itu karena Naruto harus mengaliri dan mengaktifkan cakra pada tangan itu supaya bisa digerakkan. Naruto bisa melakukan itu saat dia sadar saja. Kawaki menanyakan kepada Naruto, apa kau yakin dengan ini? Naruto menjawab, jangan khawatir. Seperti yang kubilang, cakra adalah kekuatan yang menghubungkan. Ini adalah contoh sederhananya. Kata Sasuke tersenyum melihatnya. Sambil melihat tangan Kawaki, Boruto mengatakan, kalau dilihat, tangan ini keren juga. Kuharap aku punya satu. Setelah mendengar perkataan Boruto, Kawaki melihat Boruto dan mengatakan, benarkah? Apa kau mau tangan kananmu kuputus? Kalau berhasil, karmamu juga akan hilang. Kawaki mengatakan itu dengan terlihat serius. Boruto terkejut mendengar perkataan Kawaki. Boruto mengatakan dengan keras, tunggu dulu, kau ini tidak bisa diajak bercanda ya? Naruto dan Katasuke tertawa sangat keras. Sementara Kawaki hanya terdiam sambil melihat Boruto. Boruto juga diam dan berhenti marah-marah. Sementara itu, di markas organisasi Kara, Amado sedang duduk sambil menatap layar komputer. Amado lalu menoleh. Dia melihat drone Delta yang terbang masuk ke markas Kara. Drone Delta pergi ke markas Kara setelah tubuh Delta meledak dengan sendirinya. Drone Delta lalu mendarat di tempat dia seharusnya berada. Ini adalah teknologi ciptaan Amado. Delta ternyata mempunyai 3 tubuh buatan. Setelah drone ini mendarat ke tempatnya, Amado mendekati papan tombol yang ada di hadapan tempat drone mendarat. Amado mengoperasikan teknologinya. Dia menekan tombol-tombol yang ada pada papan tombol. Setelah selesai mengoperasikannya, salah satu tubuh Delta membuka matanya dan bangun. Sepertinya drone Delta tidak hanya berfungsi untuk memantau saja, namun juga berfungsi untuk menyimpan kesadaran dan ingatan Delta. Setelah terbangun, Delta memancal pintu kapsul yang menyimpan tubuhnya. Pintu ini dipancal Delta hingga lepas dan rusak. Amado merasa tidak suka dengan tindakan Delta yang merusak pintu kapsul buatannya. Delta sangat kesal dengan Naruto. Delta mengatakan, sialan, ini belum usai, Uzumaki Naruto. Setelah mengatakan itu, Delta berjalan keluar ruangan. Sambil melihat Delta yang berjalan, Amado mengatakan, hei Delta, kau tidak perlu menghancurkan pintu setiap kali kau keluar. Delta mengatakan kepada Amado, diam, menghancurkan sesuatu adalah tugasku. Daripada protes, mending kau kerjakan tugasmu, Pak Tua. Delta mengatakan itu dengan perasaan kesal. Amado mengatakan, sial, dia tidak bisa menjaga mulutnya. Delta berjalan di lorong sambil mengatakan, mereka semua brengsek. Delta masih merasa kesal. Boro yang sedang bersender di tembok mengatakan kepada Delta, yo Delta, kau dihajar habis-habisan ya? Setelah mendengar perkataan Boro, Delta tidak membalas perkataan Boro. Delta langsung menendang Boro dengan perasaan kesal. Namun tendangan Delta tidak mengenai Boro. Tendangan Delta menembus tubuh Boro dan menghancurkan tembok di belakang Boro. Ini bukanlah jutsu seperti Sharingan Obito. Hal ini karena itu bukan tubuh asli Boro. Boro yang ada di hadapan Delta hanyalah semacam layar proyeksi 3 dimensi. Boro tertawa keras setelah Delta tidak berhasil menendang dirinya. Boro mengatakan kepada Delta, kupikir kondisimu masih kurang sehat, jadi aku datang kemari. Tapi kurasa tidak. Kemudian Delta duduk di kursi dalam ruangan markas Kara. Delta mengatakan, maaf Boro, tapi akulah yang akan membunuh si Hokage itu. Itu artinya kau tidak boleh ikut campur. Code yang sedang duduk di atas meja mengatakan, menurutku tidak Delta. Kau ingin melawan orang yang sama sekali bukan tandinganmu. Ini saatnya aku dan Boro bekerja. Dengan perasaan kesal, Delta mengatakan kepada Code, sudah kubilang, kau tidak perlu melakukannya. Aku tidak bisa tenang sebelum membunuh si brengsek itu sendirian. Jigen mengatakan, sudah cukup Delta, jangan membuatku melihatmu seperti ini. Sudah kubilang kalau Kashin Koji yang bertugas menyelesaikan misi itu. Di mana dia sekarang? Delta menjawab, dia bersembunyi di Konoha. Seharusnya saat ini dia sedang mengawasi Kawaki. Boro mengatakan,
Misinya adalah untuk membawa kembali Kawaki sebelum dia ditangkap oleh Konoha. Apa yang sebenarnya Koji lakukan? Delta mengatakan, itulah rencana awalku. Aku berencana untuk membunuh mereka semua sebelum mereka membawa Kawaki. Tapi aku dihentikan oleh Koji. Dia bilang kalau dia ingin membiarkannya supaya dia bisa dapat lebih banyak informasi. Shigen menanyakan kepada Delta, informasi katamu? Delta menjawab, ya, ada lagi karma selain Kawaki, kau dan Shigen. Ada orang lain yang memilikinya. Shigen mengatakan, apa? Shigen bertanya-tanya dan merasa tidak percaya dengan orang lain selain dirinya dan Kawaki yang memiliki karma. Colt mengatakan kepada Delta, karma lain? Kami memeriksa Hokage setelah Momoshiki mati, tapi tidak ada karma di tubuhnya. Apa maksudmu, Uchiha Sasuke? Delta menjawab, bukan, tapi putra Hokage, yaitu Uzumaki Boruto. Boro mengatakan, Boruto, apa kau yakin? Delta mengatakan, tidak diragukan lagi. Boro merasa tidak percaya jika Boruto memiliki karma, sementara Amado hanya diam sambil merokok dengan santainya. Shigen mengatakan, Uzumaki Boruto, anak Hokage. Delta mengatakan, aku juga menyaksikan karma Boruto dan Kawaki saling bereaksi dan meningkatkan kekuatan mereka. Tidak diragukan lagi, itu karma asli. Setelah mendengar perkataan Delta, Shigen tersenyum dan dalam hati mengatakan, ini berita yang tidak disangka-sangka. Si Momoshiki itu pasti meninggalkannya saat sekarat. Amado yang sedang bersender di tembok sambil merokok melihat Shigen dan terdiam. Sementara itu di Konoha, tepatnya di rumah Naruto, Kawaki sedang duduk santai dan terdiam. Kawaki seperti sedang memikirkan sesuatu. Kawaki lalu menanyakan kepada Naruto, hei, kenapa kau melakukan semua ini? Naruto mengatakan, melakukan apa? Kawaki mengatakan, tangan ini, aku tidak mengerti soal cakra atau apalah itu. Tapi gara-gara aku, kau harus membebani dirimu terus-menerus, bukan? Naruto mengatakan, kenapa kau mengkhawatirkan hal sepele? Kau mengorbankan tubuhmu untuk melindungiku dan putriku, kan? Cakra di tanganmu itu sama sekali tidak cukup untuk membalasnya. Kawaki mengatakan, ya, tapi akulah penyebabnya. Kau diserang karat karena aku. Kaulah yang melindungiku. Naruto tersenyum setelah mendengar perkataan Kawaki. Naruto lalu mengatakan, ya, kau membuatku ingat aku yang dulu. Jadi aku tidak bisa meninggalkanmu begitu saja. Kurasa begitu. Kawaki mengatakan, kalau begitu, aku tidak ingin merepotkanmu lagi. Tapi apa kau bisa mengajariku cara menggunakan ninjutsu? Naruto menjawab, tentu. Tapi ini tidak akan mudah. Apa kau bersedia? Naruto mengatakan itu dengan senyuman. Kawaki hanya diam dan tidak menjawab Naruto. Naruto lanjut mengatakan, baiklah, kalau begitu mulai hari ini kau adalah muridku. Boruto lalu mengatakan kepada Kawaki, jadi kau mau menjadi ninja? Aku tidak akan kalah darimu, Kawaki. Kawaki mengatakan, jangan konyol, harusnya aku yang bilang begitu, Boruto. Waktu pun berlalu dan hari sudah malam. Naruto tertidur di kasur, sementara Kawaki sedang duduk di kursi. Lengan kanan palsu Kawaki diletakkan di atas meja. Lengan itu tidak dikenakan Kawaki karena itu tidak berfungsi saat Naruto tertidur. Kawaki duduk di kursi sambil memegang lem yang diberikan Boruto. Boruto memberikan lem itu kepada Kawaki supaya Kawaki memperbaiki vas bunga himawari yang dipecahkannya. Kawaki memegang lem itu sambil terdiam dan berpikir. Waktu pun berlalu, Kawaki sedang bermain-main kartu dengan teman Boruto, seperti Shikadai dan Inojin. Kawaki mendapatkan kartu langka, yaitu Hokage keempat. Boruto dan lainnya terkejut setelah mengetahui kalau Kawaki mendapatkan kartu langka itu. Boruto mengatakan kepada Kawaki, kau dapat kartu langka di bungkus pertamamu? Keberuntungan pemula, memang hebat. Inojin yang melihatnya mengatakan, wow, gua harap aku punya satu. Di sudut yang lain, sambil melihat Kawaki dan lainnya, Sarada mengatakan, aku penasaran sejak kapan mereka mulai akrab. Mitsuki mengatakan, sejak dia menyelamatkan Himawari. Kurasa Boruto juga sudah terbuka padanya. Sementara itu, Chocho terkesima melihat Kawaki yang tampak keren. Sepertinya Chocho memiliki rasa suka terhadap Kawaki. Sambil memegang dan melihat kartu Hokage keempat, Kawaki mengatakan, Hokage keempat. Jadi orang ini juga Hokage. Shikadai mengatakan kepada Kawaki, hei, jangan menyebut Hokage keempat orang ini. Inojin mengatakan, dia adalah kakek Boruto. Itu artinya dia ayahnya Hokage ketujuh. Lalu tiba-tiba Boruto mengatakan, ah sial, lagi-lagi dapat ini. Seharusnya aku jangan beli lagi. Boruto mengatakan itu sambil membanting kartunya. Setelah melihat Boruto membanting kartunya, Inojin mengatakan kepada Boruto,
Ada apa? Sementara Shikadai mengatakan, lagi-lagi dapat Hokage ke-7 ya. Kartu yang dibanting Boruto adalah gambar Hokage ke-7, yang mana itu adalah ayahnya. Sepertinya tindakan Boruto ini kurang baik, karena dia membanting gambar foto orang tua yang membesarkannya. Melihat kartu gambar Hokage ke-7, Kawaki lalu mengatakan kepada Boruto, "Hei Boruto, bagaimana kalau kita tukeran?" Kawaki berniat menukarkan kartu Hokage keempatnya dengan kartu gambar Hokage ke-7 milik Boruto. Setelah mendengar perkataan Kawaki, Boruto mengatakan, "Hah? Sungguh?" Kawaki mengatakan, "Aku tidak keberatan. Lagi pula, aku tidak kenal Hokage keempat." Boruto lalu menukarkan kartunya kepada Kawaki. Boruto sangat gembira sambil memegang kartunya. Boruto mengatakan, "Baiklah, akhirnya aku dapat kartu Hokage selain ayahku." Inojin mengatakan kepada Kawaki, "Ya, kau pasti akan menyesalinya, Kawaki." Shikadai mengatakan, "Ya, setiap orang pasti punya selera masing-masing. Bahkan soal kartu." Kawaki memegang kartu gambar Hokage ke-7 sambil mengatakan, "Hokage ke-7 ya?" Sementara Sarada hanya diam sambil memandang Kawaki. Waktu pun berlalu dan beralih ke rumah Naruto. Di sini Kawaki sedang memperbaiki vas bunga Himawari menggunakan lem yang diberi Boruto. Kawaki terlihat sangat telaten memperbaiki vas bunga itu serpihan demi serpihan. Setelah waktu berlalu, Kawaki berlatih ninja dengan Naruto, kemudian memperbaiki vas bunga lagi, kemudian berlatih shuriken bersama Boruto dan Sarada, kemudian memperbaiki vas bunga lagi, kemudian bermain kartu dengan Boruto, Shikadai, dan Inojin, kemudian memperbaiki vas bunga lagi, kemudian berlatih ninja lagi, kemudian memperbaiki vas bunga lagi sambil mengingat Naruto dan Boruto, sampai akhirnya vas bunga Himawari selesai diperbaiki. Vas bunga Himawari berbentuk seperti semula, meski masih terlihat retakan bekas pecah. Kawaki terdiam sambil melihat vas bunga yang baru saja diperbaikinya. Kawaki seperti merasa lega setelah selesai memperbaiki vas bunga Himawari. Kawaki lalu mengambil air dan memasukkannya ke dalam vas bunga tersebut. Setelah memasukkan air ke dalam vas bunga, Kawaki kemudian mengetahui kalau ada serpihan vas bunga yang belum tertempel. Sambil melihat lubang kecil pada vas bunga, Kawaki mengatakan, "Cih, kurang satu keping." Kawaki lalu mencari serpihan vas bunga dalam kantung wadah tempat menyimpan serpihan vas bunga sebelumnya. Sambil meraba dan mencari serpihan vas bunga yang kurang, dalam hati Kawaki mengatakan, "Di kantung ini sudah tidak ada lagi." Sementara di sudut lain, tepatnya di kasur, Naruto sedang tertidur pulas. Kawaki lalu berdiri dari kursinya dan berusaha mencari serpihan vas bunga yang kurang. Kawaki mengatakan, "Sial, mungkin ada di ruang tamu." Kawaki beranggapan kalau serpihan vas bunga yang kurang berada di ruang tamu. Kawaki berniat mencarinya di sana. Lalu tiba-tiba, secara mengejutkan, Kurama mengatakan kepada Kawaki, "Hei nak, duduklah, jangan berkeliaran sendirian." Kurama mengatakan itu sambil memperlihatkan wujud kepalanya kepada Kawaki. Kawaki terkejut dan kebingungan dengan apa yang dia lihat dan dia dengar. Kawaki sepertinya belum pernah melihat wujud Kyuubi. Kawaki melihat Kyuubi atau Kurama sambil berkeringat. Dalam hati Kawaki mengatakan, Apa ini?" Itulah cerita anime Boruto episode 200. Cerita ini berdasarkan manga Boruto chapter 34. Oke semua, jadi itu dia informasi dan cerita lengkap anime Boruto episode 200. Jika ada kesalahan dari video ini, aku mohon maaf. Terima kasih yang sudah menonton dan sampai jumpa di next video. Dadah.